Dan kalau seandainya misalkan ada pemimpin yang akan buat perpecahan di antara sesama, ya saya akan kritik itu gitu. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Nggak boleh saya biarkan itu gitu. Gitu oleh karena itu saya dikatakan nyinyir. Ya nyinyirlah saya. Ya nyinyirlah saya. Kenapa nggak nyinyir saya? Kritik dengan nyinyir, beda lagi. Kritik dengan nyinyir, beda lagi. Kan MUI kok kok masuk karena politik, bukan MUI yang masuk karena politik. Enggak, saya sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas bahwa sebetulnya Buya ini sedang menjadi David Beckham bagi seorang Van Nistelrooy. Ibaratnya itu bola lambung yang enak banget di smash oleh Pak Jokowi. Kritik dengan menfitnah apalagi, beda lagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi misalkan membuat kebijakan yang akan mendorong bagi tegaknya keadilan, ya saya dukung. Nggak ada ceritanya bagi saya untuk menentangnya itu. Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Betul. Jadi kalau Pak Jokowi itu baca teks, maka kemudian nggak ada nggak ada gol gitu ya, nggak ada first time, tendangan first time itu saya melihat ini bola lambung bagus banget gitu ya. Kalau Van Nistelrooy ada lama ya. Itu lewat depan Cristiano Ronaldo, ini bola enak banget nih, umpan ini dari Luxo ini. Cuma dalam bidang pertanahan indeks ini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Langsung sama Pak Jokowi, saya jangan pakai tangan ini, saya pakai first time, jeder gitu. Dan jawabannya itu langsung gitu. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Ya, saya ini kan dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama itu begini ya, sebuah masyarakat atau rakyat, satu rakyat ya, akan rusak kalau pemimpinnya rusak. Pemimpin akan rusak kalau ulamanya rusak. Kenapa kalian menawarkan pada kami perjamuan dan makanan-makanan kadaluarsa? Retorika-retorika yang berumur lama, berusia lama, kebencian antar suku, kebencian antar agama, dan sekarang menggunakan sentimen. Saya sebagai orang dari MUI harus mengingatkan para pemimpin di negeri ini supaya jangan berbuat hal-hal yang di luar ya ketentuan Pancasila dan ketentuan ajaran agama. Kritik itu tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Nah, kalau Buya Anwar Abbas ngomong mengenai kesenjangan, itu orang kalau mengkritik Buya itu nggak kenal sama Buya Anwar Abbas. Buya ini dari dulu sebagai guru besar ekonomi itu memang concernnya adalah soal kesenjangan. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Jadi ketika dijawab oleh Pak Jokowi bahwa Buya ya yang membagi ini bukan saya, ya itu kan udah poin buat Pak Jokowi. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Saya mau menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah kebal kritik gitu. Kebal kritik itu maksudnya dalam pengertian positif ya. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Bahwa kalau dia dikritik, dia tidak akan merasa tersakiti dengan kritik tersebut gitu. Dan saya sudah mencoba berkali-kali ya mengkritik beliau di depan beliau, nggak ada masalah. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik. Siapapun di negeri ini termasuk presiden ya, kalau membuat undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Perma, saya keras. Meskipun resikonya harus saya tanggung gitu ya. Yang kedua, saya ini sudah melaksanakan tindakan distribusi reforma agraria gitu ya. Mulai dari yang belum disebut oleh Pak Jokowi ya, soal sertifikat. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. Kan sertifikat itu dipermudah oleh Pak Jokowi. Kemana-mana Pak Jokowi berkunjung pasti ada acara bagi sertifikat. Itu kan reforma agraria. Dan saya adalah Majelis Ulama Indonesia, tugas ulama itu mengingatkan pemerintah. Gitu. Kalau seandainya pemerintah benar-benar saya apa sih kasih peringatan gitu kan? Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter.
Semua bodoh-bodoh itu. Tapi kalau ada sesuatu hal yang menurut saya akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ya saya ingatkan. Makanya indeks ini ya, saya persoalkan. Kebijakan kita untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya kalau menurut saya Pak Jokowi harus terima kasih kepada saya. Karena dengan saya sampaikan sambutan seperti itu ya, Pak Jokowi punya momen ya, untuk bisa menyampaikan isu-isu yang bergentayangan di tengah-tengah masyarakat. Masalahnya adalah ini bukan kali pertama, tapi terancam untuk tidak yang terakhir kalinya. Dan kita semua harus belajar. Jadi cuma saya tidak menyatakan bahwa ternyata telah terjadi keberhasilan di periode Pak Jokowi ya, di mana indeks Gini turun dari 41 kepada 39 ya, 0,02. 0,02 itu kan sebuah prestasi kan ya. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ini membunuh negara itu. Buya Anwar ini memang kalau ngomong itu cuman kenal dua nada gitu ya, keras dan keras sekali. Iya, gigi 4 atau gigi 5 gitu. Cuma kan kalau saya bandingkan dengan periode tahun 2007 035. Nah ya kan, apalagi kalau saya bandingkan dengan tahun 87 032. Semakin dekat dia kenal kan semakin tinggi tingkat pemerataan. Kita tidak melakukan diskusi, tapi ketika Anda kemudian ada gerakan untuk memotong kaki meja itu dan mengganti dengan sesuatu yang sangat lain, itu adalah soal yang lain. Anda bisa berdiri. Tetapi kan nggak semua orang paham mengenai Buya, ya baik concern-nya maupun cara komunikasinya begitu. Nggak boleh saya biarkan itu gitu. Oleh karena itu saya dikatakan nyinyir. Ya nyinyirlah saya. Kenapa nggak nyinyir saya? Majelis Ulama ini ramenya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. MUI kok kok masuk karena politik. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Itu kan ada tantangan yang menarik dari Pak Jokowi. Saya ini siap ini melakukan distribusi, tetapi kalau mau didistribusikan kemana gitu. Nah sebetulnya itu tantangan bagi, pertama mungkin ya, mohon maaf, Buya Anwar pribadi gitu loh, sebagai orang yang concern dengan masalah kesenjangan. Antara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Usaha mikro, usaha ultramikro, memang banyak yang nggak tahu. Tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saja nanti dari MUI, dipimpin juga Buya Anwar Abbas. Apa kira-kira tindakan Buya untuk katakanlah ikut mengurangi kesenjangan itu secara praktek? Yang kedua, kepada Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia dengan segala kemampuan ekonominya gitu. Yang ketiga, tantangan bagi umat Islam. Karena Pak Jokowi kan mengatakan begini, jangankan bukan meter tapi hektar. 10.000, 15.000, 100.000 hektar siap asal ada kajiannya. 50.000 hektar tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Daging ulama itu memang beracun. Tapi ingat, ulama juga yang harus pertanggungjawabkan secara langsung perbuatannya di hadapan Tuhan kelak. Karena kalianlah seharusnya panutan umat. Gak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang. Akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekar. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Ya itu benar menurut saya. Kalau nggak ada kajiannya yang visible,
ujungnya nanti sama dengan yang ada sekarang ini. Ini soal lahan yang mau Tidak digunakan dikelola, ya, yang begitu. ditawarkan Tidak untuk dipakai penggunaan tanah itu. produktif ke MUI Pak. Betul. Silakan. Jadi menurut saya itu sebetulnya tantangan bagi umat Islam ya, dan bagi Muhammadiyah, dan mohon maaf ya bagi Buya Anwar, tidak Ya, hanya makanya- berhenti pada pemetaan masalah, tetapi bagaimana agar bisa membuat sebuah program ya distribusi lahan itu bisa dimanfaatkan begitu. Bahkan udah dibilang tuh lewat Buya minta diantar, pasti saya terima. Usaha ultra mikro, memang banyak yang nggak tahu. Tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saja nanti dari MUI, dipimpin juga Buya Anwar Abbas.